Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan kita akan melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, hari Senin 21 April 2020. Sebagaimana jadwal pembelajaran kita, bahwa pada hari ini kita akan masuk pada agenda bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya perlu memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian peserta diklat. Saya nama Dr. Andes Alfonsus MM, sebagai widyaswara utama pada BPSDM Provinsi Papua. Saya bisa diakses melalui mobile handphone 0812 480 1644 atau lewat email alfonsesa.papua@gmail.com. Ya, pembelajaran kita sebagaimana agenda itu tadi, yaitu kepemimpinan bela negara kepemimpinan Pancasila. Dalam penyampaian materi ini saya akan bagi di tiga tahap. Pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua saya menjelaskan isi daripada materi bela negara kepemimpinan Pancasila, dan yang ketiga yaitu penutup. Ya, dalam pembelajaran ini kita ada mulai dengan pendahuluannya. Pada hari pertama itu saya akan masuk di dalam kelas dan memberi salam dan memperkenalkan diri kepada seluruh peserta. Lalu yang kedua, bagaimana sebagai fasilitator saya membuat suasana yang kondusif agar proses belajar mengajar di dalam ruangan itu dapat berlangsung dengan baik. Lalu yang ketiga, saya akan menyampaikan struktur kurikulum dan kompetensi dari diklat atau pelaksanaan diklat kepemimpinan pengawas ini. Dan yang keempat yaitu menguraikan deskripsi singkat dan tujuan daripada pembelajaran ini. Ya, saya akan menyampaikan struktur kurikulum dari agenda ini, yaitu pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian agenda kedua itu kepemimpinan kinerja, dan agenda ketiga itu manajemen kinerja, serta agenda keempat itu akuntabilitas kepemimpinan. Kompetensi yang ingin dibangun dari pembelajaran ini itu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab di dalam pengendalian pelayanan publik pada unit organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara, serta bagaimana mengaktualisasi kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugas, dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Ya, agenda kita yang pertama yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dalam agenda pertama ini, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini, saya memilih agenda kedua yaitu bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Deskripsi daripada mata pelatihan ini yaitu membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi, dan konflik kepentingan dalam konteks
aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Indikator hasil belajar bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat satu, memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua, memahami preferensi publik dalam rangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Yang kelima, memahami penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Materi pokok kita dalam pembelajaran ini yaitu pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Kemudian yang kelima yaitu metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Adapun submateri dari materi-materi pokok tadi yaitu persepsi publik mengenai nilai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal itu dengan subpokoknya itu A, pengertian persepsi publik. Kemudian B, lingkup dan wujud cinta tanah air. Lalu C, wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Itu dengan submaterinya itu pengertian preferensi publik. A, pengertian preferensi publik. B, tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian C, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Itu dengan submateri pengertian aspirasi publik. Lalu yang kedua atau B itu sila-sila dari Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Itu dengan subpokok materinya A, pengertian dan implementasi kepemimpinan. B, nilai-nilai dasar bela negara. C, kompetisi dan konflik kepentingan. Lalu yang kelima, metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Dengan submateri A, implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Lalu B, hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik. C, wujud kewaspadaan nasional. Alokasi waktu dalam pembelajaran ini, pertama pada pendahuluan itu waktunya adalah 15 menit, kemudian penyajian pertama itu 135 menit, kemudian penyajian kedua itu 270, lalu penyajian ketiga 360 menit, dan penutup itu 20 menit. Yang berikut adalah metode dan media pembelajaran kita. Metode pembelajaran kita yaitu ceramah, pertama ceramah, yang kedua diskusi atau tanya jawab, tiga ada studi kasus, lalu empat pemutaran film pendek, yang kelima diskusi kelompok dan presentasi. Kemudian media pembelajaran kita itu satu ada bahan ajar, kemudian berupa laptop, LCD projector, kemudian flip chart, ada whiteboard, ada spidol dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, kita akan masuk di dalam penyajian pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dalam pembelajaran nanti itu saya akan memberikan penjelasan bagaimana pengertian daripada persepsi publik menurut para ahli, dan lalu kemudian bagaimana kita simpulkan untuk menjadi bahan pembelajaran peserta. Lalu lingkup dan wujud cinta tanah air seperti apa, dan yang berikut yang ketiga adalah bagaimana
pengertian dan pemahaman tentang wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Lalu materi yang berikut adalah preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Itu saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian preferensi publik, lalu tujuan negara sebagai amanat konstitusi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Lalu yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Itu juga akan kita beri penjelasan tentang pengertian aspirasi publik dan akan menjelaskan apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyajian pada hari kedua yaitu akan melanjutkan pada agenda penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan pengertian dan implementasi kepemimpinan, definisi-definisi atau pengertian kepemimpinan menurut para ahli, dan bagaimana implementasi kita di dalam melaksanakan tugas bagi Bapak Ibu dan Saudara, terutama para pejabat pengawas. Kemudian kita akan memberikan penjelasan juga soal nilai-nilai dasar daripada bela negara, dan yang ketiga itu kompetensi dan konflik kepentingan. Kemudian kita akan lanjut juga dengan materi berikut, yaitu meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Di sana ada 3 hal yang nanti akan diberikan penjelasan, yaitu implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara di dalam manajemen perubahan. Kemudian hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Yang ketiga, wujud kewaspadaan nasional. Sebelum kita mengakhiri nanti pembelajaran ini, kita ada diskusi-diskusi di penyajian materi atau agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga. Tetapi sebagai gambaran dalam pembelajaran ini, saya memberikan tanggung jawab atau tugas kepada peserta untuk melaksanakan diskusi kelompok. Itu pada hari terakhir. Tetapi di hari penyajian pertama, diskusi kelompok itu juga atas materi sudah bisa dijalankan. Ya, Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, sebagaimana dalam agenda pembelajaran kita, di akhir daripada penjelasan seluruh materi, kita akan melaksanakan diskusi. Itu terkait dengan 5 materi pokok yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan membagi kelompok kelas ini peserta di kelas ini dalam 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mendiskusikan masing-masing agenda. Agenda pertama oleh kelompok yang satu, kemudian agenda kedua, agenda ketiga, sampai agenda yang kelima. Oleh sebab itu, materi atau pembagian kelompok ini, kelompok 1 itu membahas tentang wujud cinta tanah air dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengawas di lingkup dalam hubungan dengan wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian kelompok yang 2 itu membahas hal berkaitan dengan sebagai pejabat pengawas, bagaimana memahami tujuan negara menurut amanat konstitusi dan apa yang harus saudara wujudkan di dalam tugas pada unit kerja di instansi saudara. Nanti Bapak Ibu menunjuk salah satu orang organisasinya sebagai salah satu tempat untuk pembelajaran ini atau diskusi. Ya, selanjutnya kelompok 3 itu akan berdiskusi sejauh mana pemahaman sila-sila dalam Pancasila dalam merespon aspirasi atau usulan dan permohonan dari masyarakat di dalam bentuk kebijakan atau program pada unit kerja saudara. Nanti tadi salah satu teman di dalam kelompok nanti kantornya atau unitnya yang nanti menjadi objek untuk didiskusikan. Kemudian kelompok 4
itu membahas sebagai pejabat pengawas pada unit kerja saudara masing-masing, bila mana saudara bersikap menghadapi situasi global pada lingkup kerja saudara. Kemudian kelompok 5 itu hambatan apa yang dialami oleh organisasi saudara di dalam pelayanan publik. Tentu berdampak pada integritas dan akuntabilitas kerja, bagaimana sikap kelompok saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita punya materi pembelajaran sampai di sini. Dengan begitu maka tugas saya adalah membuat rangkuman bersama-sama dengan peserta. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi atas materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, meminta umpan balik atau saran dari peserta diklat pelatihan. Kemudian yang keempat, menutup materi di hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, dan selamat siang. Terima kasih.